Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في هذا الشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Seluruh para penggiat pecinta ilmu, seluruh para tokoh masyarakat, bapak ibu semuanya tanpa terkecuali, semoga senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita. Allah tambah keberkahan hidup kita. Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan telah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia dengan tujuan yang mulia dan mengharapkan sesuatu yang mulia. Dan malam ini merupakan malam yang ditunggu-tunggu. Betul Bu? Apanya yang ditunggu? Yaitu ditutupnya majelis. Senang ya Bu? Alhamdulillah malam ini kita bisa bertatap muka, berwajah, bersilaturahim, saling mendoakan, saling memaafkan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci. Sebagai seorang mukmin harus punya rasa cinta terhadap Ramadan. Menjadi aneh kalau ada orang ngaku mukmin tapi gak cinta dengan Ramadan, itu aneh. Bahkan oleh ulama itu sebagai salah satu tanda kemunafikan seseorang. Ketika Ramadan mau datang tapi dia malah gak senang, dia kesel, gak bisa ngopi besok, gak bisa ngaji, kesel. Dia merasa gak senang dengan Ramadan. Itu tanda kemunafikan seseorang. Maka pertanyaannya, mudah Ramadan senang atau sedih Bapak Ibu? Harus senangnya benar-benar senang. Karena di luar sana kira-kira ada gak yang kesel dengan Ramadan? Ada. Orang-orang munafik itu sudah pasti sedih ya. Sedih karena aktivitas dia terganggu gara-gara Ramadan. Tapi bagi kita, Ramadan adalah benar-benar ibadah tamu yang kita tunggu-tunggu kehadirannya. Betul. Kita kepengen memuliakan Ramadan dan juga
kemuliaan bulan Ramadan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika Allah memerintahkan kita berpuasa, Allah mengawali dengan panggilan atau harfu nida, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang betul-betul beriman. Orang kafir sudah pasti nggak senang, orang munafik juga sama. Makanya yang dipanggil Allah benar-benar orang yang beriman. Nah, kita semua ini orang beriman. Makanya ada kalau ada orang aku beriman tapi nggak senang dengan Ramadan, itu aneh, dan itu ditandai itulah orang munafik, kelihatannya Islam tapi nggak senang dengan Ramadan. Puasa nggak senang, tarawih nah baca Quran malah kalau malaman ini sedikit malaman dia kebangun ngomel-ngomel orang ngaji nggak tahu diri. Jadi itu sudah terjadi. Makanya di sini rahasianya Allah memanggil kita dengan panggilan keimanan kita. Yang dipanggil bukan panggilan ya ayyuhan nas, wahai orang-orang, enggak, wahai orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa satu, puasa memang untuk orang yang beriman. Kalau gak kuat imannya, gak bakal kuat puasa. Kelihatannya mah di rumah mah sahur itu sahur, buka itu buka. Di tempat kerjaannya mana? Ada nggak begitu? Imannya nggak kuat itu, Pak. Kelihatannya mudah mulu. Kenapa sih? Puasa buat ya puasa mudah mulu. Di rumah nggak ada lemes, ya dapat istri nggak ada lemes. Di luar malah ngopi, bro. Ada nggak suami muda begitu? No, sini mah. Nggak bakal kuat. Kalau imannya nggak kuat, puasa nggak bakal kuat. Apalagi puasa ini adalah ibadah yang sangat private. Ibu paham private nggak betul? Ibadah yang sangat pribadi. Orang nggak bisa tahu dia puasa apa enggak, sangat pribadi. Beda dengan sholat, ketahuan memang gerakannya kan ketahuan. Oh dia sholat, dia rukuk, dia sujud, dia haji, ya lebih ketahuan lagi, Pak. Dia baca Quran, ya ketahuan. Tapi kalau puasa, ini sangat private, ibadah yang sangat pribadi, yang gak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah. Betul, Pak? Gak ada yang tahu. Gimana kita nanti orang itu puasa? Oh dia itu sahur, belum tentu kan? Nah, tadi saya bilang sahur itu sahur, itu buka. Siap belum? Ada. Jadi nggak bisa kita nanya, waduh dia kelihatannya udah mulu, dia nggak juga, Pak. Mulut mah bisa bikin di kurang itu bisa. Makanya ibadah yang sangat pribadi, sangat intim adalah puasa. Karena yang tahu adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau imannya nggak kuat, nggak bakal bisa. Apalagi di rumah sendirian. Di rumah sendirian, istri nggak ada, anak yang ada cuma Indomie sama telur. Kira-kira direbus nggak Indomie? Itu kalau imannya nggak kuat, direbus tuh. Ada Indomie, ada telur, ada cabenya, nampol di sana. Begitu. Di rumah sendirian, nggak ada orang, sepi. Mobil yang ada di Samsu juga ada. Diisep kayak orang. Kalau nggak kuat iman diisep. Habis diisep, orang nggak ada yang tahu. Makanya inilah rahasianya. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan sebuah janji, wa ana ajizi. Aku sendiri akan membalas ibadah puasa itu.
sebutir nasi itu dihitung pahala. Maka kalau sahur banyak, dia tuh benar-benar niat untuk puasa. Setiap teguk air yang kita minum itu semua dihitung pahala. Itu hebatnya ibadah puasa. Enggak ada yang Allah sia-siakan. Bahkan bau mulutnya, bau bakalan puasa dulu. Itu ada dihitung sama Allah. Kalbiski ini, itu kata Allah, itu seperti bau minyak misik yang begitu harum, begitu dicintai Allah. Itu bau mulutnya. Apalagi baca Qurannya, sholat tarawihnya, subhanallah. Itu hebatnya bulan Ramadan, ibadah puasa di bulan Ramadan. Bahkan dalam sebuah kitab Madrajul Rabi diterangkan, fi kulli sajdatin, setiap kali hamba itu sujud di bulan Ramadan, bukan sholat Pak. Kalau sholat kan 1 rakaat, 2 rakaat ya. Ini orang dihitungnya oleh Allah bukan serakaat 2 rakaat. Setiap dia sujud di dalam sholatnya, itu Pak, ada 70.000 malaikat yang memohonkan ampun atas dosa-dosanya. Subhanallah. Bukan serakaat 2 rakaat, setiap kali sujud. Makanya orang yang memahami begini Pak, dia akan pelan, sedih kalau ketinggalan sholat tarawih. Bapak pernah nggak sholat tarawih? Pelan apa biasa saja? Kenapa bisa begitu? Karena belum paham keutamaan sholat tarawih. Bapak sholat tarawih berapa rakaat? 20. Setiap 1 rakaat 2 sujud. Kali 20 berapa sujud itu? 80. Itu baru tarawih, belum witirnya, belum isya, belum ditomah. Setiap sujud 70.000 atau 70.000 malaikat memohonkan ampun atas dosa-dosa kita. Luar biasa. Makanya orang yang paham begini dong, dia akan memperbanyak ibadah sholat sunnah, terlebih sholat tarawih. Yang mana sholat tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan. Tapi bagi orang yang nggak paham, bukan itu memang imannya rada-rada tetek. Ya paling tarawih ya dapat 3 malam, 5 malam gitu doang. Betul. Di sini juga ada. Orang sih. Ini kan 3 malam ada. Ada Jadi mana sih yang di mana? Padahal orangnya sehat kan? Sehat. Makin hidup orang. Hidup, orangnya hidup sehat, ada di rumah dan kemana-mana. Cuma kenapa kok nggak datang sholat tarawih berat? Kenapa berat? Karena nggak paham tentang keutamaan sholat tarawih. Kenapa berat? Imannya cetek. Iman itu lagi cetek Pak, yang malas sih cetek. Tapi kalau iman lagi dalam kuat, subhanallah. Makanya Bapak Ibu yang dikatakan Allah, ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW agar nanti kita diberikan oleh Allah semangat yang luar biasa di dalam menjalani perjalanan suci bulan Ramadan, sehingga nanti grafik semangatnya itu meningkat dari awal Ramadan terus naik sampai selesai. Gak kayak orang sini dari atas tuh kayak apa tahu gitu kan. Tahu habis ya. Ramadan belum selesai semangatnya udah hilang. Ada begitu. Dan itu kok bertahun-tahun dan berubah-ubah. Orangnya itu juga. Masya Allah gak ada perubahan. Ini ada satu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inna
والآخرة. Berapa? Pendek. Coba lagi. Allahumma Allahumma inna inna nas'aluka nas'aluka mu'afata mu'afata fid dunya fid dunya wal akhirah. wal akhirah. Nah, terakhir nih, ijazah itu 3 kali dulu aku nggak boleh lebih. Terakhir yang ketiga, Allahumma Allahumma inna inna nas'aluka nas'aluka mu'afata mu'afata fid dunya fid dunya wal akhirah. wal akhirah. Itu Bapak baca terus. Nanti Allah hembuskan semangat yang membara di dalam hati kita selama perjalanan Ramadan. Orang-orang gak pada tumbang, gak datang lagi, gas terus. Orang-orang pada macet, gak baca Quran lagi. Awal-awal baca Quran, habis itu macet, gak baca. Bapak mau masih semangat sampai Ramadan selesai. Itu kalau diartikan begini. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'aluka memohon kepadamu wahai Allah. Memohon apa? Al-mu'afata. Mu'afat itu apa? Afiat. Afiat itu apa? Batin yang kuat, yang sehat. Di dunia, baik di kehidupan dunia, wal akhirah, dan kehidupan akhirat. Kenapa kita minta afiat? Karena ibadah itu urusannya dengan afiat, Pak. Bukan sehat, bukan. Kalau sehat itu kan badannya. Kalau ibadah ngandelin sehat badannya, banyak kasus orang rumahnya nempel dengan musola, tapi nggak kuat datang ke musola. Betul? Betul. Ada. Ya orang sini. Orang mana? Sehat Pak, kemana-mana nyampe. Loh, dia ke musola bukan nyampe. Apanya yang gak sehat? Batinnya gak sehat. Ketika batin ini gak sehat, walaupun di depan mata cuma di lompat doang, ada pas musola rame-rame gitu doang, gak datang. Beda dengan orang kalau batinnya sehat, kuat, walaupun ibarat kata kakinya nggak jejak, tetap nyampe ke musola. Betul? Yang ini nyampe ke batin. Walaupun kakaknya lemas yang puasa, tapi batinnya sehat, kuat, sholat 5 waktu jalan terus. Nggak kayak orang-orang kayak dia doang yang puasa tidur saja. Cuma orangnya berpuasa, kadang-kadang seperti itu doa apa itu bacaku. Anda mau kasih kekuatan batinnya kita bisa sehat kuat. Kalau batinnya sehat kuat, ya grafiknya itu naik terus naik sampai pada puncaknya. Di puncak bulan Ramadan 10 hari terakhir. Makin hebat dia. Sehingga dia tadi insya Allah akan mendapatkan seluruh kebaikan di dalam bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Biar apa? Biar Ramadan ini gak gagal lagi. Ada setiap tahun itu Ramadan. Hebohnya cuma awal-awal tuh habis itu kendor. Nah rame lagi lebaran, cuma sibuk bahas baju lebaran, kue lebaran. Dan yang bikin aneh itu biasanya orang yang merasa ibadah itu paling heboh lebarannya. Betul. Beli baju lebaran, kembali paling banyak ya. Pesen makanan, opor, guling, segala macam, komplit ya. Terawih enggak, cuma lebaran komplit gitu. Biasanya begitu. Tapi orang yang tekun di dalam Ramadan, lebaran itu biasa saja. Kenapa?
dia sudah mendapatkan kenikmatan ibadah di bulan Ramadan. Dia orang yang mendapatkan nikmatnya ibadah bulan Ramadan itu Pak, dia udah gak kepikiran sahur baru, baju baru, habis baru, enggak. Udah yang penting saya bisa jalan ibadah, terus bisa merasakan nikmatnya sholat tarawih, nikmatnya baca Quran, segala macam, luar biasa. Nah, itu kan harapan kita seperti itu Pak. Masa bertahun-tahun gagal mulu kan? Tarawih nggak pernah komplit, baca Quran sebulan 2 juz nggak nambah-nambah. Padahal bisa baca loh Pak, bisa baca, waktunya ada, cuma males nggak ketulungan. Orang-orang kan bisa harusnya kapan tuh 1 bulan masa berapa? Cuma males. Nah, penyakit malas ini yang susah. Makanya dibaca doa itu, dan Allah sehatkan, Allah kuatkan batinnya kita. Kalau batinnya kuat, mau kemana kayak itu kebaikan, ayo. Diajak dikir, ayo. Ada urusan, ayo. Yang mulai. Dan itu Bapak Ibu, alhamdulillah Allah buktikan. Maka saya sering bilang, di mana-mana masjid tutup, kan Surama itu buka. Kan Surama itu setiap terawih kajian tafsir setiap habis terawih. Mulainya 9:30, tergantung isya, tergantung terawihnya. Kalau 9:30 mulai, selesai nanti jam 11. Istirahat, habis subuh ngaji lagi di Al-Barkah setiap habis subuh sampai jam 6. Selesai nanti tanggal 20 Ramadan. Habis itu berapa saya tutup ke Ramadan, kita ganti fokus iktikaf di masjid. Saya bikin sholat tasbih berjamaah. Dari jam 2 kita mulai, selesai jam 3. Lebih lama itu dari sholat tarawih. Tapi alhamdulillah, masya Allah, saya lihat jamaah pada semangat. Maka kalau saya tiba-tiba keluar malesnya, namanya saya juga manusia, kadang-kadang keluar malesnya, saya lihat jamaah itu jadi semangat lagi, nggak tega saya mengikutinya. Nah, makanya doa menjadi sangat penting yang akan menyehatkan dan menguatkan batinnya. Yang berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan sampai mengotori menzalimi bulan Ramadan. Kalau kita sengaja menzalimi bulan Ramadan, justru kita akan keluar dari Ramadan, gak dapat ampunan Allah, gak dapat rahmat Allah. Orang ketemu Ramadan, kok gak dapat rahmat dan ampunan Allah, itulah orang yang celaka, orang yang terlaknat. Terus bagaimana? Makanya kita berdoa jangan sampai kita menzalimi Ramadan. Terus bagaimana? Ya kita berikan hak Ramadan. Hak Ramadan itu apa? Ya kita puasa, itu yang pertama. Yang kedua yaitu meningkatkan amal ibadah yang lain, sunah-sunahnya dikerjakan. Tapi yang paling penting puasa jangan sampai jebol kalau tidak ada uzur syar'i. Karena banyak Pak, saya sering dapetin, ya Allah, baru hari ketiga itu mata udah kelihatan tuh kaki-kaki. Padahal hari ketiga loh, kaki laki-laki. Masya Allah, pada hari ketiga kebanggaan. Apalagi kalau Bapak ke terminal tuh, lebih parah lagi tuh. Itu kalau ditanya apa agamamu, itu jawabannya Islam. Nah itu namanya orang yang menzalimi Ramadan. Satu itu, jangan sampai nggak puasa. Yang kedua, berjanji pada diri sendiri jangan sampai marah di bulan Ramadan. Kenapa kau marah? Ya
ujian terberat bagi orang yang perutnya. Terus yang ketiga, Pak Bu, Ramadan, puasa, as-siyamu atau as-sawmu itu satu akar kata dengan as-sumtu. Iya. Jadi orang puasa itu harus taklilul kalam, menyedikitkan ngomong. Kenapa? Dengan menyedikitkan ngomong kita akan terhindar dari banyak perbuatan dosa. Tapi kalau banyak ngomong akan banyak dosa. Tak bohong lah, ngomongin orang lah, ya. Karena banyak ngomong. Dan itu akan merusak seluruh pahala puasa kita. Makanya as-sawmu dengan as-sumtu itu dua kata yang sama. Saum itu menahan diri, tidak makan, tidak minum. As-sumtu menahan diri untuk tidak ngomong kecuali yang baik. Makanya orang yang berpuasa harus bisa mengendalikan lisannya, menyedikitkan ucapannya. Udah, itu nasihat buat kita bersama. Kalau itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, insya Allah Ramadan ini akan menjadi Ramadan yang terindah dari bulan kita. Amin. Terakhir, makna dari tawakufan di samping kita membentuk majelis lebaran, kita saling memaafkan, saling melupakan. Bu, maafin saya ya. Abang, maafin saya. Kita saling memaafkan, saling mendoakan, bareng-bareng mendoakan biar sama-sama kuat. Ramadan ini selamat dari kezaliman kita, dan Ramadan ini akan membawa diri kita meningkat derajatnya menjadi derajat orang yang takwa. Mohon maaf lahir dan batin, bibarakatil Fatihah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diniatkan dalam hati, insya Allah kita akan ngaji lagi setelah lebaran. Diniatkan dengan niat baik selama hidup, Pak. Seandainya mau ada umur, Bapak tetap mendapatkan pahala ngaji. Semoga banyak umur, sehat walafiat. Demikian, aku